Jadi rupanya banyak kasus-kasus yang seperti ini. Karena saya merasakan wajar kalau anak-anak muda sekarang, generasi muda sekarang, yang saya katakan generasi muda itu antara umur 18 sampai dengan 40-an. Itu masih muda lah itu kan. Karena memang masa depan kita ini sedang dirampok. Itu kalau kita perjalanan ya, misalnya kita percaya bahwa kita sudah dikuasai oleh proxy war itu yang menurut Pak Gatot sudah selesai. Bukan sudah selesai, sudah sampai puncaknya. Sudah sampai puncaknya. Asymmetric power tetap berjalan, koalisinya tetap berjalan, proxy tetap berjalan, baru network berjalan. Jadi mereka tetap berjalan semuanya, tidak diberhentikan. Tapi hasilnya itu sudah kelihatan. Artinya kalau disimpulkan kan Pak Gatot sudah memilih sesungguhnya. Belum? Oke, bisa dia elaborasi lagi. Silakan, kalau bisa meyakinkan Bu Raffi bahwa yang dikatakan Bu Raffi itu bisa mendaftar. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sobat RH sekalian, jumpa lagi kita di channel yang keren ini. Keren. Ya, sobat RH sekalian, saya dan narasumber istimewa ya. Sudah lama saya tidak tanya-tanya beliau, tapi ini crucial time untuk tanya. Kenapa? Karena saya tidak hanya tanya, mau mengkritik beliau juga. Boleh kan, Pak? Boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengetahuan. Ya, Pak Gatot Nurmantio. Ya, oke, Pak Gatot, kita mulai, Pak ya? Ya, silakan. Oke, ini Pak, saya kan setiap saat ini selalu melihat fenomena perkembangan sosial politik, terutama Pilpres. Bukan karena kita cuma mikirnya Pilpres, karena itulah yang sepertinya saat ini dipikirkan oleh masyarakat. Kan media kan hanya refleksi dari masyarakat saja. Dan masyarakat sepertinya sudah akan yakin bahwa calon itu ya kalau enggak Anies, Ganjar, Prabowo. Nah, saya mau nyindir Pak Gatot. Gatot Nurmantio di mana? Coba dulu, Pak. Tadi kan udah katakan kan. Coba jawab dulu. Terima kasih Bu Raffi. Tapi pertanyaan ini sangat menggelitik memang. Saya di mana? Saya masih di sini. Saya masih di sini, dimanapun saya berada. Tapi saya sekarang langkah-langkah saya ini bukan saya tidak berpikir untuk masalah Pilpres. Bukan saya tidak punya keinginan. Tetapi belum saatnya saya bicara seperti itu. Oke, menarik. Nanti saya riset ini, saya simpan dulu. Belum saatnya saya bicara seperti itu. Entah kapan, nanti ada waktunya. Gitu. Tergantung nanti tanda-tanda dari langit mungkin, atau yang lain sebagainya. Gitu. Tapi mengapa pertanyaan menggelitik saya tidak? Karena begini Bu Raffi. Sekarang ini saya melihat berdasarkan beberapa pertanyaan-pertanyaan kepada anak-anak muda sekarang ini. Yang terakhir saja ini, harusnya Bang Musa sudah pulang. Dia ke sana, di samping wisuda anaknya yang luar biasa, umur 22 tahun sudah S2, S1-nya 19 tahun. Tentunya sebagai seorang ayah anak satunya menginginkan dia kembali. Tapi saya cek, ternyata kelihatannya gagal. Hanya pernyataannya simpel saja. Kalau Bapak bisa memastikan
bahwa saya dengan profesi saya berkarir secara objektif bisa menitikan dengan benar, saya akan pulang sekarang. Dan Mossad nggak bisa nyamin, bayangin. Mossad itu Muhammad Said Didu ya? Iya. Jadi takutnya ini Mossad siapa nih? Bukan agen Israel itu. Jadi rupanya banyak kasus-kasus yang seperti ini. Karena saya merasakan wajar kalau anak-anak muda sekarang, generasi muda sekarang, saya katakan generasi muda itu antara umur 18 sampai dengan 40-an. Itu masih muda lah itu kan. Masih muda kita. Karena memang masa depan kita ini sedang dirampok. Oke, ada dua masa depan dirampok. Masa depan dirampok. Korupsi. Iya. Menggila-gila dari semua sektor. Ya kan? Itu yang paling membuat kita semuanya marah dan sedih. Anggaran dari negara yang diambil dari pajak masyarakat yang lagi susah, ya. Tapi karena dedikasi yang membayar pajak, masyarakat tidak perlu membayar pajak. Tapi pajaknya ternyata dikorupsi di berbagai lini. Ya. Waktu COVID bahkan seorang menteri yang harusnya mengurusi rakyat kecil itu pun dikorupsi, apalagi yang lainnya. Ini kan masa depan mereka. APBN yang akan dilaksanakan dengan benar, ini kan menyiapkan untuk generasi yang akan datang, bukan? Ini dirampok. Yang kedua yang dirampok juga apa? Sumber daya. Ya batu bara lah, nikel lah, segala macam lah, ya kan. Secara besar-besar diambil seolah tidak ada hari esok lagi. Kemudian lingkungan hidup juga sama. Hutan dibabatin, bahkan yang terakhir perlu dipertanyakan tuh yang 600 hektar food estate itu. Berhenti, mangkrak, udah digululin. Ya. Begitu presiden datang di tempat yang ternyata katanya bukan itu. Dan ini kan merupakan paru-paru kita juga ini, untuk dunia juga kan gitu. Masa depan ini kan sekarang panas sudah sampai ada 67 derajat, bahkan tisu terbakar kan. Ini kalau diteruskan bagaimana nih? Kemudian penghargaan sebagai manusia Indonesia. Nggak dihargai. Ya kan? Peristiwa Kanjuruhan, mana selanjutnya? Ya. Sampai sekarang yang dihukum aja belum ada, padahal yang mati ratusan. Ya. Bayangin tuh, belum yang lain-lainnya itu. Akumulasi ini kan hak mereka. Dalam kondisi ini, terus siapa yang berpikir ini? Gitu. Makanya saya sampaikan sama kami, jangan kita dulu ikut-ikutan dalam mendukung salah satu capres yang belum pasti. I see. Jadi koalisi aksi menyelamatkan Indonesia ini tidak akan ikut-ikutan mendukung salah satu calon yang memang belum pasti belum juga. Pasti. Ya. Belum pasti gitu. Ya. Ini yang menjadi latar belakang. Dan ini saya sampaikan tadi Pasal Bihala, Bung Raffi, saya berikan gambaran tapi dari peristiwa yang sebenarnya, di mana peristiwa ini diceritakan oleh Ustadz Denny Abdul Wahab. Jadi cerita nyata. Iya. Dari zamannya Pak Harto. Iya. Akan mengadakan muktamar di Jakarta. Iya. Kemudian dai ulama. Iya. Dari Jogja berangkat. Di dalam satu bus itu ada ulama Nahdlatul Ulama, ulama Muhammadiyah, ulama Persis dan lain-lainnya lagi. Karena mereka semuanya ulama, dia akan nunjuk pemimpinnya gitu. Perjalanan dia pakai perjalanan dia sampailah di Brebes. Istirahat untuk makan siang dan sholat zuhur. Nah, ketika sampai di restoran timbullah diskusi. Mau sholat dulu atau makan dulu. Kan gitu. Kalau makan ingat sholat, kalau sholat ingat makan. Dalilnya dikeluarin, nggak ketemu. Akhirnya voting saya deh, voting. Terus jelas dong yang menang mana kan? Voting, makan dulu baru sholat. Gak usah pakai dalil deh udah. Pokoknya kan voting kan selesai kan? Selesai itu mereka sama-sama sholat ke musola. Musolanya cukup besar, sholat. Ketika sholat, pakai apa lagi? Siapa yang mau jadi imam? Siapa yang berikan?
yang NU bilang yang Muhammadiyah yang yang jadi imam, kelihatan kan Muhammadiyah pakai celana kan gitu, celana panjang kan Muhammadiyah gitu. Muhammadiyah NU aja lah yang pakai sarung kan, yang bedakan Muhammadiyah sama NU itu sarung sama celana panjang. Udah kalau begitu kan, tiba-tiba lagi kalau begitu datanglah seorang pemuda, pakai kaos oblong, rate kalung yang besar, ya kan, celana jinnya lututnya sobek, jin patatnya sobek dipakai handiplas, ya kan. Datang langsung ke depan ke sap. Orang bingung kan. Langsung bilang, luruskan sapnya. Dengan tegas, luruskan sapnya. Langsung dia pimpin. Sholat zuhur nih. Takbiratul ihram, Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallah. Sholat zuhur kok digede-gedein. Bisa kayak gitu. Iya. Malik yaumuddin, subhanallah. Makin keras. Akhirnya yaudah diam aja lah gitu. Ya aja. Habis itu rukuknya sujud cepet. Iya. Ya yang 5 menit itu isinya pada grundel aja sesuai. Iya. Selesai, assalamualaikum, selesai langsung dia berdiri balik kanan, misi sambil langkain para ulama itu keluar sana. Orangnya bingung, ini kok imamnya kok kurang ajar sekali gitu kan. Semuanya ngundel, kalau tahu itu saya aja deh yang jadi imam kan gitu, semua grundel. Akhirnya mereka kembali ke restoran, ada yang dari Muhammadiyah nanya sama yang layan restoran. Itu orang itu yang rambut panjang tuh, yang pakai kalau jin siapa itu? Oh itu tukang parkir di sini Pak. Oh ya, dia itu Pak orang kentir, gemblung, orang gila dibilang gitu. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Jadi ulama-ulama dipimpin oleh orang ini. Itulah kalau pemimpinnya tidak ada gitu kan. 5 menit dipimpin sholat, grundel. Apalagi kalau 5 tahun. 5 tahun. Karena gak ada mimpin kan. Ya itu. Nah terus ada lagi. Nah, ini juga diceritakan oleh Hakimuddin Salim nih. Jadi ketika halaqah lulusan Madinah Asia Afrika, halaqah itu reuni lah. Iya, halaqah. Ya. Bertanya kepada Kiai Hasan Abdullah Sahal, pimpinan Gontor kan? Iya. Orang yang terkenal sikapnya tugas ya kan, tapi dibalut dengan kebijakan. Pertama, Yai bagaimana menyikapi tahun 2024? Iya. Gitu. Yainya bilang, antum pilih yang benar atau yang menang? Oke. Ya, dijawab, ya kalau bisa sih milih yang benar tapi menang. Dan menang kan itu. Pilih benar tapi menang, benar tapi menang. Antum tidak paham pertanyaan saya gitu. Kalau saya pilih yang benar, karena hisabnya ringan. Iya kan? Menang di dunia sebentar, hisabnya berat. Dia pikir bagaimana hisabnya gitu. Singkatnya harus tanya, lah kalau yang benar tuh gimana? Makanya jangan pilih orang yang benar. Belum tentu dia benar. Yang menang. Bukan, jangan pilih orang yang benar gitu kan? Belum tentu dia benar. Belum tentu dia benar, dia bisa berubah lagi. Iya. Dia benar kan. Tapi pilihlah kebenaran. I see. Kalau kamu percaya kebenaran, pasti kamu akan menemukan orang yang benar. I see. Gitu. Jadi mengacu dari ini, saya bilang sama kami semuanya, kita tetap pada apa yang sudah kita sepakati bersama. Itu 8 maklumat kami itu tadi. Dengan latar belakang tadi, kita menjaga hak-hak para pemuda yang sudah dirampas ini. Jangan sampai semakin dirampas lagi, mereka tinggal nampak sampahnya saja. Anaknya Bung Rafi juga kan gitu. Iya. Nah, tapi bagaimanapun kan gini. Oke, itu kan pemikiran yang idealistik ke depan ya, Pak Gatot ya. Bukan dia nyata ini. Iya, enggak maksudnya pemikiran idealistik ke depan ketika kita ingin katakanlah bagaimana mengatasi mereka. It could be possible pasca 2024 kan begitu. Tapi pertanyaannya yang di depan mata kita nih, yang besok mungkin besok lusa, yaitu tadi soal copras capres. Kan Pak Gatot tadi mengatakan belum saatnya kami untuk mendukung atau menyatakan sesuatu. Padahal kan kita tahu jadwal kan Oktober sudah pendaftaran tuh.
bahkan mulai September atau pendaftaran. Kalau tidak salah 20 September apa pendaftaran. Nanti kita cek lagi. Terakhir Oktober awal atau pertengahan. Kalau sekarang ini Pak sudah bulan Mei, Juni, Juli, Agustus, 3-4 bulan lagi Pak Gatot. Dari pendaftaran, atau kalau misalnya kita mau kepastian, ya tinggal Mei, Juni, Juli, Agustus, September. Ya 4 bulan, 5 bulan lagi. Kan dalam hitungan politik nggak lama itu. Karena sebelum 4 bulan, 5 bulan kan sudah harus ada kerja politik yang dilakukan oleh para calon, maupun kalau kita mau mendukung calon tertentu misalnya. Gimana Pak? Ya, padahal Pak Gatot tadi bilang, belum saatnya. Kapan saatnya itu? Ya, kalau hitungan politik, itu memang sebentar. Iya. Tapi kalau hitungan saya, lama. Gitu. Oke. Karena yang sebentar itu kalau hari terakhir pendaftaran. I see. Jadi kalau sudah hari terakhir pendaftaran itu baru mendekati nyata. Itu mendekati nyata. Begitu pendaftaran baru nyata kan gitu. Oke. Jadi kalau sudah terdaftar siapa namanya, itu baru nyata. Nyata, dan disitulah kami akan bersikap. Bersikap setelah melihat apakah sosok yang dijagokan ini dengan partai pengusungnya ini bisa sama-sama untuk membela kebenaran menuju ke perubahan dan kebenaran tadi yang dikatakan. Oke. Nah, tentu orang menggelitik. Emang sekarang nggak benar? Ya? Karena gini, konstelasi politiknya kan gampang. Ada 2 calon, 2 kutub calon yang dipersepsi. Satu adalah putra mahkota, orang yang di-endorse oleh kekuasaan hari ini. Dan pasti orang berpikir, ini orang nggak akan ada perubahan. Kata-kata Pak Gatot tadi kan kelihatan bahwa ada masalah. Pengen berubah dong kita. Tapi ada calon lain yang dipersepsi sebagai mewakili perubahan. Bahkan mendeklarasikan sebagai kutub perubahan. Artinya kalau disimpulkan kan Pak Gatot sudah memilih sesungguhnya. Belum. Oke, bisa dia elaborasi lagi. Silakan. Kalau bisa meyakinkan Bu Raffi bahwa yang dikatakan Bu Raffi itu bisa mendaftar. Oh, menarik ini. Bisa meyakinkan kepada saya itu aja. Oke, menarik ini. Tentu tugas saya bukan meyakinkan, kecuali saya brokernya. Jadi kita bikin make clear ya. Karena dalam politik ini harus clear. Oke, sekarang disebut ada 3 calon. 1, Anies. Saya pakai abjad ya, biar fair. Anies dipersepsi sebagai mewakili perubahan. Tapi masih ada kemungkinan dia tidak bisa nyalonkan diri. Bukan tiga-tiganya. Ya, oke. Maksud saya akan bahas satu-satu. Karena Anies walaupun sudah di-endorse oleh 3 calon, masih ada potensi bisa ditersangkakan. Kemudian bisa salah satu partainya dicopet, ini istilah Denny Indrayana itu. Dicopet. Akhirnya nggak bisa nyalon dia, belum tentu bisa nyalon. Nggak ada jaminan. Yang kedua adalah Ganjar Pranowo. Hari ini sudah dideklarasikan oleh PDIP. Berdasarkan hitungan kertas, 128 kursi cukup. Karena minimal 115. Tapi kalau dibilang jaminan, memang nggak ada jaminan juga. Karena kalau begitu at any time Mega menarik, ya nggak jadi juga. Prabowo sama nasibnya sama Anies. Tapi lebih baik dalam pengertian dia ketua umum partai yang sudah punya 78 kursi. Dan dia masih membutuhkan kira-kira 28 kursi saja. 28 kursi itu bisa dipenuhi semua partai kecuali P3. Nah, tapi lagi-lagi ya belum tentu juga bisa mencalonkan. Maka dalam hal kalau misalnya Pak Gatot bilang semuanya belum tentu. Lalu untuk melakukan prediksi politik gimana dong kami ini? Karena berarti teori relativitasnya tinggi banget. Kalau prediksi kita selalu berdiskusi. Tapi kalau pernyataan mendukung itu yang tidak dilakukan. I see. Bagaimana kami nggak akan prediksi kalau kita nggak tahu situasi politiknya kan gitu. Kecuali kan gitu. Kecuali Ibu Mega mengatakan saya calon presiden dari PDI. Itu hampir dikatakan 100%. Jangan 100% lah, 99,9%. 1%. Iya, karena 100% kan yang maha kuasa. Jadi itu. Gitu.
Itu juga meraih juga. Mengapa kok tidak kan gitu? Iya, iya kan? Iya. Ibu Mega masih relatif muda. Iya. Ya, dibandingkan Bu Mega kelahiran 47. Ya. Iya. Kan gitu, masih muda, punya partai, masih energik. Iya. Kan gitu. Kenapa nggak mengukir sendiri? Yang kemarin kan hanya karena wakil presiden Gus Dur turun kan. Kalau ini mengukirnya kan bagus juga gitu. Nah, kalau itu kan mungkin ini udah ada 99% pasti. Ya, gitu. Berarti satu slot selesai. Saya gitu. Oke, menarik juga. Lalu berhenti dong diskusi kita. Kalau misalnya Pak Gatot mengatakan, ya kita tunggulah pada hari terakhir pendaftaran. Siapa yang akan didaftarkan, lalu kita tunggu dari pendaftaran itu. Ya pasti mereka memenuhi syarat kalau sudah didaftarkan. Iya, udah syarat memang. Tapi kan kita kan kajian-kajian politik, Bu Raffi di sini kan berapa profesor, berapa dokter semuanya. Jadi saya ini bergaul di kami ini ibaratnya saya ini sekolah, ya kan setiap hari mendapatkan ilmu. Dapatkan ilmu, jadi ya indah gitu kan. Gitu. Jadi berapa hari nanti begitu kurang 3 hari, kurang 2 hari itu kan bisa kita lihat. Pertanyaan lain Pak Gatot. Ada orang, bahkan saya menengarai misalnya, ada orang yang berpikir tentang jadwal. Bahwa Pilpres 2024 itu ya 14 Februari. Tapi ada orang yang berpikir, apa iya Pilpres atau pemilu itu jadi dilaksanakan? Kalau pernyataan seperti ini, pendapat Pak Gatot gimana? Saya pikir benar-benar saja orang meragukan dengan indikasi-indikasi yang ada kan gitu. Kemudian semua ini masih berjalan. Ya, tentunya sebagian besar ya anggota DPR kira-kira enak Pilpres atau enak diperpanjang? Ya, yang jelas kalau hitungannya ekonomi diperpanjang. Nah, kan gitu kan. Ya. Sekarang yang sedang menjabat sekarang juga semuanya. Ya. Kan gitu. Ya. Nah, tapi kan dinamika politiknya berjalan terus. Ya. Kan gitu, kan. Artinya kadang-kadang tidak seperti hitungan matematis. Iya, gitu. Indonesia kan selalu unik gitu kan gitu. Uncertainty-nya, ketidakpastiannya itu jelas. Jadi saya pikir pendapat-pendapat itu sah-sah saja, kan? Sama juga orang beranalisa. Oke. Lalu itu kan dari unsur civil society ya. Tapi tiba-tiba ada juga orang yang mengatakan lebih baik kita nggak usah ada pemilihan langsung aja. Jadi bukan lagi tunda pemilu. Kalau tadi kan masih skenario tunda pemilu. Kalau tunda pemilu kan otomatis perpanjangan. Dia udah bilang, kita nggak usah ada pemilu langsung aja, nggak sesuai dengan Pancasila, kembali aja kepada undang-undang dasar yang lama, yang murni katanya kan. Kalau kembali pada undang-undang dasar yang lama kan berarti tidak ada pemilihan presiden secara langsung lagi. Itu gimana pendapat Pak Gatot atau kami? Ya sekarang ini kita tidak bisa berharap kembali ke Undang-Undang 45 dalam saat ini. Tentunya perlu proses kan gitu kan. Perlu proses. Karena memang seharusnya kita berdasarkan pengalaman sejarah juga kan. Iya. Tahun 59 itu kan kembali lagi ke udah setelah sekian lama gitu. Tapi ini kan perlu proses. Proses yang cepat ya proses dekret. Apakah mungkin kan gitu kira-kira. Ini orang berangan-angan ini saya pikir bagus-bagus saja. Kenapa? Dengan pengalaman reformasi yang berjalan sekarang ini kan perlu kita evaluasi lagi kan gitu. Iya. Tapi sebenarnya gini, Bung Raffi. Kalau lihat secara globalnya ya, bahwa kejadian sekarang ini pasti berkaitan dengan kegiatan-kegiatan yang masa lalu. Semua ini berpulang lagi kepada sebuah teori. Teori Thomas Malthus. Ya. Di mana pertambahan penduduk diukur kali-kali. Logistik adalah jumlah-jumlah. Ya kan? 4 kali 4, 16 dan seterusnya. Kalau lagi 4 tambah 4 cuma 8 dan seterusnya lagi. Dan ini terbukti. Waktu itu saya katakan tahun 2021, 8 ternyata meleset 2022. Jadi 2022 pada kalau tidak salah bulan November, kita itu sudah 8 miliar orang. Jumlah penduduk dunia. Ya. Jadi jumlah penduduk itu seperti deret ukur. Percepatan. Iya percepatannya. Jadi lompat kali-kalian.
Kalau gitik tambah-tambahan. Iya, kalau pekerjaan, lowongan pekerjaan juga lebih kering lagi deh itu. Lebih kering lagi, seperti deret hitung katanya. Gitu. Nah, berdasarkan penelitian, itu bumi ini hanya bisa menyanggah 4 miliar orang. Padahal beberapa tahun yang lalu sudah 5 miliar. Tuh. Ya. Sekarang 8 miliar. Iya. Sehingga ketika jumlah 7 miliar, itu dibuktikan bahwa orang meninggal satu hari itu 45.000 anak meninggal dunia. Tahun 15 juta. Ya. Anak meninggal karena kelaparan, kurang gizi. Ya. Karena bumi udah overload. Ya. Mengacu pada ini, saya loncat lagi bahwa sekarang ini terjadi perebutan yang luar biasa kan gitu. Terhadap untuk makan gitu sebenarnya. Ya. Kemudian saya loncat ke peak oil theory. Di mana minyak sudah puncaknya akan habis. Ya. Kira-kira tahun 2050 habis. Ini dibuktikan bahwa pada saat itu, saya bicara itu kurang lebih 2014, perang dapat dikatakan 90% itu di Arab Spring, dan semuanya berlatar belakang minyak. Minyak, oke. Gitu. Dan saya katakan nanti ini akan berubah, begitu minyak habis akan berubah. Dan peak oil theory itu yang melahirkan, saya katakan akan lebih efisien. Dulu saya mengatakan kalau kita ke toko di rumah saja, pakai video lihat, oh di situ ada bos kan gitu. Saya cari sepatu bos, saya telepon ini. Jadi ternyata sudah lebih maju lagi sekarang kecepatannya gitu. Ada Gojek, Gosen, ada segala macam gitu. Nah, ini dari lahirnya peak oil theory. Nah, dari dua ini maka ke depan itu yang berbuat bukan minyak. Tapi ya energi juga, pangan, air atau ekonomi. Gitu. Maka saya waktu itu melahirkan sebuah teori. Yang tadinya perang itu ada di Arab Spring, akan bergeser ke sekitar ekuator. Khatulistiwa. Karena khatulistiwa itu nggak pernah musim dingin dan tempat pusingan, energi berkumpul di situ, air di situ, kan? Logistik juga di situ, makanan juga di situ. Indonesia dan, termasuk. Ya, apalagi Indonesia kan namanya. Jadi akan berkisar sekitar ekuator dan perubahannya perubatan ekonomi. Dan sekarang sudah mulai terlihat Laut Cina Selatan dan sebagainya. Nah, kondisi ini akan berkaitan dengan yang dikatakan elit global. Maka pada saat 27 Oktober 2017 di Istana Negara di hadapan Presiden ketiga konferensi dokter-dokter militer sedunia, saya mengatakan waspada terhadap perang biologi yang bisa berdampak kepada epidemi. Tidak lama kemudian COVID. Iya. Nah, dari ini sekarang sudah mulai terlihat, Bung Raffi. Ternyata waktu itu saya katakan ini nggak mungkin dikatakan vaksin, mungkin namanya lain lagi bukan vaksin. Karena kalau vaksin itu kan virus yang diternak, kemudian dilemahkan, diuji coba dulu kepada binatang, binatang segala macam, kemudian ke binatang mamalia, kemudian baru ke manusia berbagai umur coba. Tapi ini masa 3 bulan sudah ada vaksin? Oke. Kan gitu. Iya. Kita harus waspada ini. Dan ternyata berdasarkan penelitian, nanti bisa dicek dari berbagai penelitian, vaksin ini berdampak pada reproduksi. Reproduksi. Jadi pria-pria itu bisa bikin mandul. Bikin mandul. Sekian persen lah kurang lebih. Jadi ini adalah yang tadi teori tadi, bagaimana mengurangi jumlah penduduk. Untuk merawat jumlah penduduk. Dulu karena KKB itu tidak berhasil kan gitu. Mungkin yang seperti ini. Nah, lepas dari itu semuanya, bahwa perebutan ekonomi itu di ekuator. Di ekuator tuh dari semua negara-negara ekuator yang ada di dunia ini, di bumi ini, Indonesia yang paling dominan. Yang paling kaya. Yang paling kaya. Jadi orang akan memperebutkan ini. Jadi kondisi sekarang ini tidak akan lepas dari situ. Oke, saya kalau misalnya masuk kepada isu itu ya, isu perebutan sumber daya. Kalau isu perebutan sumber daya ini, apakah itu antar negara atau ke beyond dari the state? Jadi sebenarnya yang berkelahi ini kelompok-kelompok bisnis misalnya, kelompok-kelompok kepentingan. Jadi sudah beyond dari negara, bukan yang bertanding itu misalnya Cina melawan Amerika Serikat, tapi yang bertanding itu korporasi yang ada di Cina melawan korporasi yang ada di Amerika, tapi korporasi yang ada di Amerika melawan korporasi yang lainnya juga, atau gimana sebenarnya pola untuk perebutan ekuator itu kalau menurut Pak Gatot? Ya, kita bisa melihat sebuah teori perang ya.
yang pertama kali adalah perang dengan menggunakan cara clandestine. Itu asymmetric warfare, perang asimetrik. Contohnya di Indonesia deh, perang asimetrik ini adalah perang clandestine kemudian menghadapi pemerintah. Inilah keberhasilan mereka. Di akhir perang ini tokoh itu diserang terus, korupsi, mereka berhasil. Keberhasilan dari perang asimetris ini adalah perubahan. Perubahan kepemimpinan terutama. Dari situ bersamaan itu maka dilanjutkan dengan perang proksi. Perang menggunakan boneka-boneka dengan orang-orang. Ya. Mereka masuk ini mendompleng, tapi itu merupakan sebenarnya satu korporasi yang mengerjakan itu gitu. Nah, ini masuk, makanya orang reformasi kaget tiba-tiba kan, kenapa amandemen undang-undang itu dilakukan, kayak gitu. Ini adalah proksi. Makanya begitu 2015 saya di UI, Pangkostrat itu saya paparan, perang proksi adalah masyarakat. Mahasiswa yang saya tanyain, kalau kamu sebagai presiden di negara lain mengambil Indonesia gimana caranya? Beli undang-undang. Gimana caranya? Pangkostrat pura-pura nggak tahu katanya. Dia bilang gitu. Mahasiswa dia bilang. Kan di komisi itu berapa orang sih? Nggak sampai 40 orang ke komisi. Kita tinggal bayar saja. Pasal-pasal jangan semuanya kita masuk ke satu pasal. Sekarang kita melakukan itu. Kita merasakan itu semuanya. Ada 13 item yang saya sampaikan itu semuanya terjadi sekarang itu. Cepat sekali 2014, 16 sudah terjadi. 17, 18 sudah semuanya terjadi. Nah, sekarang ini meningkat lagi kepada neo-cortex war. Perang pemikiran dan narasi. Karena mereka sudah berhasil dengan ini. Kondisi sekarang ini neo-cortex war. Neo-cortex war. Nah, sekarang ini hasil dari proksi kondisi sekarang ini. Gitu. Neo-cortex war ini contoh saja di Indonesia sekarang ini adalah dengan lahirnya Kepres Presiden tahun 2022 tentang HAM. Pernyataan HAM masa lalu masa lalu, pelanggaran HAM berat masa lalu kan, bentuk tim dan sebagainya itu Kepres itu. Kemudian lahirnya pernyataan Presiden. Saya Presiden Jokowi selaku kepala negara menyatakan dan terus dan benar telah terjadi pelanggaran HAM berat kan gitu. Terus muncul instruksi Presiden tanggal 15 Maret yang diberikan segala macam yang pernah saya sampaikan itu. Kemudian juga Kepres pada tanggal yang sama itu. Konteksnya sebagai perang pemikiran apa itu? Saya katakan sekarang ini sudah puncaknya proxy war. Sehingga mereka bebas melakukan apapun juga. Bayangkan Bu Rafli, ya kan? Anar Gonggong menyampaikan bahwa benar pada tahun 65 terjadi pemberontakan. G13 PKI. Oleh PKI oleh PKI dengan Dewan Revolusi, ya kan. Nah, kemudian ketika dengan Dewan Jenderal. Dewan Jenderal. Yang dikatakan oleh Presiden Jokowi ini dengan tulus sebagai kepala negara. Telah terjadi pelanggaran HAM berat. Dan akan memulihkan korban. Terjadi pelanggaran HAM berat yang dikatakan oleh kepala negara, itu berarti yang melakukan namanya pelanggaran HAM berat itu adalah genocide. Ya kan? Crime against humanity. Itu pembunuhan semua suku atau sebagian, ras, agama atau kelompok kan gitu. Dan kejahatan yang terhadap kemanusiaan, yang struktur, sistematis kan gitu. Yang struktural. Yang bisa melakukan itu apa? Ya negara, aparatur negara. Aparatur negara, aktor kan? Pada siapa? ABRI kan gitu. Bagaimana ABRI, ya kan, yang memberantas pemberontakan atas perintah. Setelah perintah 11 Maret itu perintahnya. Ya kan? Dan pelanggaran itu kalau di beberapa titik itu pasti ada yang mengkoordinir. Maka pada itu kan Letnan Jenderal Soeharto, kan gitu. Dan diperintah oleh Presiden Soekarno, benar nggak? Bukti itu pada proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia ke-26.
ke-21 tahun 1166. Bung Karno kan mengatakan, saya ucapkan terima kasih telah mengamankan negara, menyelamatkan negara, mengamankan Bung Karno, mengamankan keluarga Bung Karno dengan ajaran Bung Karno kepada Letnan Jenderal TNI Soeharto. Berarti kan jelas Bung Karno yang perintahkan. Berarti Bung Karno kena, Letnan Jenderal Soeharto pada saat itu kena, dan ABRI kena. Karena tadi struktural tadi ya. Struktural tadi. Nah, ini kan satu hal yang sangat luar biasa. Seorang presiden sebagai kepala negara menyatakan ini. Padahal, Rafli, sebagai ahli hukum, apakah boleh menyatakan telah terjadi pelanggaran berat tahun 65-66? Seharusnya kan pelanggaran berat peristiwa A. Iya. Ini kejadian tanggal sekian, sampai tanggal sekian mungkin. Ya, jangan gelondongan lah. Jangan gelondongan seperti itu. Iya. Ya. Sebagai kepala negara, berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 tahun 2000, nomor 2000, ya. Tahun 2000 Pengadilan HAM. Apabila kejadian sebelum diundangkan itu, ya, maka harus menggunakan pengadilan ad hoc. Iya. Nah, di dalam pengantar, tim telah berkoordinasi dengan Komnas HAM. Iya. Komnas HAM itu lembaga yudisial bukan? Ya, dia tergantung fungsinya. Ketika dia melakukan proses penyelidikan, dia menjadi lembaga yudisial. Tetapi ketika dia membuat statement non yudisial, ya maka dia lembaga non yudisial, itu menurut penilaian saya. Ya, kemudian kalau dia yang menentukan pelanggaran berat, kan dia tidak bisa secara yudisial. Kan gitu. Dia hanya menodongkannya ke Kejaksaan Tinggi. Oke. Kan gitu. Artinya dia bukan penyidik, dia penyelidik dia. Penyelidik kan ya, gitu. Dia penyelidik dia. Nah, kalau yudisial kan penyelidik dan penyidik. Ya, kan, proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan sampai vonis. Itu yang saya maksudkan. Ya. Nah, pada tanggal 23 Juli 2012, Komnas HAM pernah menyampaikan pelanggaran HAM berat 65-66 dan Petrus atau apa itu, ya kan, kepada Kejaksaan Agung. Kejaksaan Agung. Dan ditolak karena datanya primer dan tidak mengandung kebenaran yang benar-benar. Kan gitu. Nah, ini dipakai sebagai landasan, kan nggak bisa dong. Iya kan. Iya. Jadi sebagai kepala negara seharusnya dia nyampaikan kepada DPR, bersama DPR itu membuat pengadilan ad hoc. Pengadilan HAM ad hoc. Ya. Ini jadi, kan sudah melanggar dari undang-undang itu tersebut. Iya, artinya apa yang disampaikan oleh Presiden itu melanggar undang-undang HAM ad hoc. Ya. Dia mengatakan sebuah pelanggaran HAM berat, tetapi pertama tidak spesifik, kedua tidak ada rekomendasi DPR. Ya. Dan bukan pengadilan HAM ad hoc yang dibentuk. Ya. Tapi tadi tim segala macam untuk hanya 12 orang itu timnya untuk nganukan 11. Ya, dan termasuk juga kemudian mau kompensasi macam-macam dan lain sebagainya. Itu hasil proxy war. Itu adalah hasil proxy war dan masuk kepada neo-cortex war. Pemikiran itu kan. Jadi pemikiran yang mau dibolak-balik. Gitu. Iya. Jadi pertama menggunakan boneka-boneka untuk proxy war. Ya. Setelah berkuasa proxy war, baru dia mau balik logika orang. Yang A jadi B, B jadi A. Ya. Yang berkhianat menjadi pahlawan, yang pahlawan jadi pengkhianat. Ya. Oke. Nah, Pak Gatot, saya ingin masuk satu titik ya mengenai capres. Tadi kan dikatakan proxy war-nya itu ya mungkin legislator beli undang-undang ya. Itu kan proxy war yang ketengan. Ya. kita. Pak Gatot melihat nggak proxy war yang lebih besar, yaitu beli calon presiden. Dan apakah itu sudah terjadi atau bukan, saya nggak bisa jawab. Tapi pertanyaan saya adalah, kalau tadi cuma beli undang-undang ketengan begitu, Pak Gatot melihat nggak proxy war yang beli calon itu? Sekarang gini aja, baik sebelum 2024 maupun kemarin. Ya, sesuatu itu kan tidak bisa dikatakan beli. Iya. Tapi bisa kita merasakan kan. I see. Sekarang untuk jadi presiden perlu uang berapa sih? Ya triliunan yang jelas. Triliunan. Uangnya dari mana? Uangnya dari mana? Begitu kan? Jadi mau nggak mau artinya? Iya, nggak mau. Kalau tidak ikuti itu mana bisa jadi presiden kan? Iya. Kan katanya tahun-tahun lalu juga sama aja seperti itu. Ya. Jadi ya yang saya katakan itu yang dikatakan bahwa
elit global itu ditutupi oleh oligarki. Oke. Gitu. Oligarki yang bekerja. Oke. Elit global, oligarki, ya, pemimpin formal. Saya iseng-iseng malah. Dari calon-calon yang disebutkan itu tanpa harus menyebut nama, Pak Gatot melihat ada potensi. Saya katakan pasti ada. Pasti ada ya. Karena kecenderungan elit global melalui oligarki itu pasti masuk dia. Iya. Gak mungkin gak masuk. Karena ada ruang kosong kan. Artinya iya kan. Dan ya mereka pasti masuk karena dibutuhkan. Jadi mereka dibutuhkan dan mereka butuh itu. Gitu. Iya. Mereka butuh dan mereka dibutuhkan. Gitu. Wah ini gawat juga. Jadi saya kan sering mengatakan pemilu kita ini pemilu comberan, jorok pemilunya dan mahal. Bagaimana mungkin mau jadi presiden triliunan? Sementara kita tahu bahwa kalau dia berpikir uangnya sendiri nggak mungkin kan ya, pasti tadi oligarki di belakang layarnya dan oligarki pun juga nggak mau rugi. Ibaratnya seperti asuransi yang dia jual reasuransi. Yeah. Dia minta premi orang, tapi kalau dia mikir, kalau saya mengcover sendirian belum tentu kuat. Dia reasuransi dengan global kan? Ya itu kan strategi. Ya strategi. Strategi bisnis kan gitu. Ya. Nah itu sama seperti itu. Atau sebenarnya tanpa diundang pun elit global masuk. Karena kebutuhan. Artinya yang mengundang orang dalam atau memang elit itu yang masuk tanpa diundang? Tanpa diundang itu masuk. Saya katakan gini. Ibaratnya Indonesia itu wanita yang seksi. I see. Gitu. I see. Semua ingin melamar kan gitu. Oke. Kalau melamar dengan baik-baik kan dengan cara istilahnya gua ngelamar orang tua nentang gua dukun bertindak. Oke. Kalau lamaran ditolak dukun bertindak. Oke. Artinya memang ya mereka by inisiatif masuk itu. Iya. Oke. Nah, sekarang mana yang Pak Gatot percaya kalau kita bicara elit global? Elit global itu MNC, korporasi. Apakah elit global itu negara, the state? Struktur negara tertentu. Kan orang bicara tentang the class of civilization misalnya. Wah ini ada peradaban barat yang diwakili Amerika, peradaban Konfusianisme yang diwakili China, peradaban Hindu misalnya. Atau sebenarnya pertarungannya bukan di negara yang mewakili peradaban itu, kan itu kelompok dominan ya. Tapi ini perang MNC saja, multinational corporation yang bisa jadi antar negara yang sama misalnya, atau gimana? Iya. Jadi bukan antar negara ini, bukan lagi. Oke. Makanya itu. Jadi kalau mungkin paling gampangnya antar aktor global ya? Ya. Elit global. Elit global. Jadi elit global ini misalnya kita begini. Bisa jadi elit global itu punya kepentingan sama antara satu elit global dari Cina, elit global dari AS, bersatu berperang melawan elit global dari negara. Itulah yang saya khawatirkan. Itu saya khawatirkan. Kalau kita tidak waspada, negara ini bisa pecah. Oke. Sekarang gini. Karena mereka. Logika berpikirnya ya. Logika berpikirnya. Tolonglah Bung Raffi, negara yang kuat. Iya. Saya juga kuat. Iya. Kalau perang kan habis-habisan. Iya. Iya kan. Katanya. Ini kan udah tingkat-tingkat ini udah tingkat-tingkat bisnisnya tinggi kan. Iya. Ya, apa sih yang lu mau? Daripada kita bisa, kita bagi-bagi deh. I see, I know. Nah, sangat mungkin bisa terjadi. Jadi mereka nggak mau hancur di tingkat sana. Iya. Ngapain kita hancur-hancuran? Indonesia aja yang kita hancurin. Kita bagi-bagi aja kan? Iya, dibagi-bagi. Lu bagian sini, lu bagian sini, lu bagian sini. Dan lu punya proksi yang mana? Nanti tinggal perintahkan proksinya. Ya, lu punya kepentingan yang mana gitu loh. Iya. Ya kan? Oh, gua Kalimantan deh. Ya udah, gua Papua, gua ini. Ya udah, Papua terus setuju. Tinggal mencari proksi atau menggerakkan proksi yang tinggal gerakkan aja proksi yang udah ada kok. Ya Oke. Kan? Sekarang udah mulai benih-benih udah mulai muncul kok. Itu kalau kita perjalanan ya, misalnya kita percaya bahwa kita sudah dikuasai oleh proxy war itu yang menurut Pak Gatot sudah selesai. Bukan selesai, sudah sampai puncaknya. Sudah sampai puncaknya. Asymmetric power tetap berjalan, koalisinya tetap berjalan, iya. proxy tetap berjalan,
baru neko-neko jalan. Jadi mereka tetap berjalan semuanya, tidak diberhentikan, tapi hasilnya itu sudah kelihatan. Oke, jadi misalnya gini, perang asimetris tadi ya, antara civil dan antara state dan civil society, kan asimetris kan? Itu selalu berjalan, kan nggak mungkin nggak berjalan kan? Selalu ada kontrol dari society dan lain sebagainya. Itu sangat mungkin elit global itu punya proksi di negara, tapi juga punya proksi di civil society. Jadi, semua dilakukan. Oke. Karena dia menguasai finansial yang luar biasa kan. Sekarang ini perangnya finansial yang diperlukan. Iya. Jadi masuk semua sektor dia. Masuk semua sektor. Ada suatu cerita yang pernah berlaku. Ingat dulu Raffi, waktu itu zamannya Gus Dur ya. Oke. Dewan Jenderal rapat di Gang Lause. Iya. Isu apa gitu ya? Yang mengisukan siapa itu? Kalau tidak salah waktu itu adalah Duta Besar Amerika di PBB. Oke. Yang katanya untuk untuk makar ya? Iya, untuk makar. Iya. Ya kan? Iya. Saya ditanya sama bos saya waktu itu. Tot, gue merapat nih ini. Lause itu apa? Restoran ya? Gang Lause lah pokoknya. Oh, gang. Oke. Dia bilang, Pak, Bapak berapa dinner yang ada di situ? Nggak ada, Tot. Udah gue yakin kan? Nggak ada. Nah kalau gitu Pak, sekarang kan rupiah kan terpukul Pak. Karena Dewan Jenderal terpukul. Iya. Bisa nggak Pak? Kalau saya termasuk elit global, saya yang buat seperti itu, saya borong semuanya, habis itu Bapak menyatakan tidak ada Dewan Jenderal, normal lagi, saya udah untung dari krisis itu. I see. Cukup mudah dong untuk mengambil sekarang. Iya, itu sama dengan ketika kita krisis finansial kan. Orang tahu kita sudah punya utang luar negeri, jatuh temponya kapan, kan akhir tahun kan. Iya. Itulah saat untuk gebuk. Dan orang mengambil keuntungan sebesar-besarnya dari situ. Misalnya, wah itu saatnya jual dolar mungkin, karena orang butuh dolar kan, jadi dolar tinggi kan misalnya. Ya. Itu kan alami kan misalnya. Iya. Tapi ini kan dibuat. Oke, jadi bisa pertengahan tahun. Cuma hanya isu saja gitu. Iya. Oke. Masih berlanjut lagi nih? Masih berlanjut lagi. Saya justru pengen tahu soal TNI. Saya mau frankly speaking, TNI. Jadi tanpa mengurangi rasa hormat Pak Gatot ya sebagai Panglima TNI. Mantan Panglima TNI. Panglima TNI dong. Panglima TNI tapi 2000. Panglima TNI 2015 sampai 2016. 2017. 15 17. Dan sekarang kan yang berkuasa kan berarti junior. Pak Gatot. Ada kesan sekarang ini di masyarakat yang menurut saya agak melihatnya TNI ini kesal dan sebel sebenarnya dengan misalnya let's say Polri. Tapi kalau saya lihat lagi, saya bedah lagi, sebenarnya yang kesal dan sebel itu pangkat menengah ke bawah. Kalau jenderal-jenderal ke atas, dia masih punya mainan. Ini penglihatan saya. Dia bisa melakukan manuver, ya, sehingga saya melihat bahwa ada kecenderungan jenderal-jenderal atau perwira tinggi ini membawa kembali TNI ke politik. Saya nggak tahu istilahnya betul nggak ke politik atau sekedar mencari sumber daya sipil. Saya dengar misalnya ada yang sudah jadi komisaris padahal masih jadi TNI aktif. Itu kan di mana tuh? Ada satu yang saya temui waktu itu, termasuk juga polisi aktif. Tapi caranya begini Pak Gatot, dia tentara aktif, dia polisi aktif, tapi dikerjakan dulu di Wantanas misalnya. Dikerjakan dulu di mana, lalu dia ditarik sebagai deputi bidang hukum misalnya, di kantor kementerian apa. Dan karena dia ditarik ke deputi di kementerian apa itu, dia dijadikan komisaris, padahal dia masih aktif. Hanya dia tidak bertugas di baik TNI maupun Polri. Gitu caranya. Jadi melipir, nggak langsung. Itu salah. Oke. Itu adalah pelanggaran. Ya, maksud saya. Jadi saya kan. Ya. TNI itu tidak boleh. Iya. Yang boleh dilakukan hanya komisaris Pindad
Iya. Komisaris di itu ex-officio kan gitu. Wakil-wakil pakai kepala staf angkatan darat, angkatan laut, angkatan udara PT Dirgantara, gitu. Di luar itu tidak boleh. Nah, itu kan terjadi ada satu kasus. Nanti saya tunjukkan. Ya, kalau itu sebenarnya bisa dilaporkan. Oke. Polisi juga begitu. Ya, kalau polisi itu mereka punya aturan undang-undang sendiri lah itu. Ya, oke. Artinya Pak Gatot tidak ingin mencampur itu. Nah, ada kesan bahwa kok kayaknya TNI tergoda kembali nih untuk berpolitik. Pak Gatot melihat ini gimana? Gini lah, paling gampang. Saya itu agak susah mengatakannya gini ya. Ada fenomena KSAD Dudung Abdurrahman. Sebagian orang menganggap bahwa dia melakukan langkah-langkah politik untuk naik. Contohnya? Ya, misalnya tadi soal baliho, ya kan? Kan sejak itu kan, lalu kalau mau naik, Anda harus dekat dengan ketua umum partai, misalnya kan, the ruling party kan begitu. Dan itu kan udah jadi rahasia umum. Nah, ada Maijen Kunto misalnya. Maijen Kunto yang orang melihatnya positif karena dia mengkhawatirkan pemilu itu brutal, tidak jujur dan tidak adil, atau pemilu itu dalam bahaya. Dia mengatakan begini, kalau jujur memang itu seharusnya sesuai dengan, tapi kalau tidak jujur ada aturan yang membatasi. Tapi kalau enggak ya ibarat permainan. Kalau sudah ketidakjujuran itu sudah membuat apa-apa, ya saatnya TNI harus tegas bersikap, kan begitu. Nah, ini kan ada dua hal yang berbeda, tapi message-nya sama, menggoda kembali TNI masuk ke ranah politik begitu, baik dengan motivasi jabatan, ya kan udah jadi rahasia umum lah. Kalau Anda tidak deketin politisi, Anda nggak bisa naik. Atau tadi dengan aura yang sepertinya positif, tapi kayaknya menggoda juga TNI untuk bertindak dan lain sebagainya. Nah, evaluasi Pak Gatot melihat fenomena itu. Polri nggak usah dah, TNI saja. Iya, Bung Raffi. Jadi saya buka saja di sini. Itu hal yang sangat saya khawatirkan. Jadi ketika saya jadi Kepala Staf Angkatan Darat, saya pernah mau warning untuk para bintang-bintang jenderal. Jangan sekali-sekali kamu jadi pelacur politik. Kamu saya buat merintih. Itu benar. Saya bicara seperti itu. Saya bicara seperti itu, bagi saya adalah metode saya. Akhirnya itu selalu terngiang-ngiang di telinganya. Gitu. Mengapa? Kalau sudah menjadi pelacur politik, itulah awal dari kehancuran TNI. Karena TNI adalah politik negara. Politik negara. Tetapi di akhir-akhir ini kekhawatiran saya itu menjadi nyata. Saya tidak boleh menyebutkan orang. Tetapi di TNI itu, kalau dia pernah melakukan pelanggaran, dia tidak mungkin bisa naik, apalagi jenderal. Gitu kan. Dan pada saat turun itu naik. Jadi orang yang melanggar yang tadinya nggak bisa naik, ketika Pak Gatot itu naik dia. Logika berpikir saya, tentunya orang melihat kok dia bisa ya. Lewat jalur mana dia bisa ya? Lewat jalur mana bisa ya? Nah akhirnya ini menjadi fenomena gitu. Menjadi fenomena. Kalau saya ingin selamat, ya saya harus dekat dengan tokoh-tokoh yang bisa menentukan gitu. Gitu. Itu manusiawi, tapi yang tidak beretika. Gitu. Tapi kan akhirnya kan orang melakukan itu semua, let's say misalnya untuk maaf kata nih jabatan Panglima TNI misalnya sekarang ini, kan sudah seperti rahasia umum. Tuh ada misalnya menganggap bahwa ini giliran saya sesungguhnya. Tapi kok kan zaman SBY kan ada trimatra itu yang bergilir kan? Ini giliran saya. Tapi kok saya nggak jadi? Evaluasi, karena saya nggak dekat sama si Anu. Sementara si Anu punya si Anu, ya kan begitu? Gitu. Saya koreksi ya, kalau jabatan Panglima TNI itu adalah hak dari semua Kepala Staf Angkatan Darat sama untuk menjadi Panglima TNI. Tidak mengenal giliran. Enggak. Saya bicara tentang hak itu dikaitkan dengan pertarungan trimatra tadi. Gitu.
Jadi itu semuanya adalah hak prerogatif presiden. Murni. Jadi memang nggak ada pengaruh gesture kepemimpinan, misalnya dekat dengan ketua umum partai politik, di mana ketua umum partai politik bisa mempengaruhi presiden, kan ada juga. Ya, itu terserah. Tapi yang jelas hak prerogatif presiden. Presiden menentukan siapa yang akan menjadi Panglima TNI berdasarkan pemikiran presiden. Ancaman tantangan ke depan itu diperlukan siapa yang memimpin di situ. Gitu. Tapi yang kita tarik lagi. Lalu yang dikhawatirkan Pak Gatot itu jabatan di bawah Panglima TNI tadi. Iya, bawah Panglima TNI. Kalau udah Panglima TNI untuk ya sudah itu nasib lah ya. Itu nasib aja 3. Jadi yang dikhawatirkan ini adalah pertarungan untuk naik karir antara level bintang 1, bintang 2 ya, itu atau sekarang, yang paling krusial itu dari kolonel ke brigjen misalnya. Ya, bisa terjadi itu. Tapi sekarang ini fenomena itu memang yang Bura bisa katakan terjadi itu fenomena itu. Jadi kalau saya mau naik, ngapain saya menjadi tentara profesional? Mending saya dekat-dekatan gitu ya? Ya, logika berpikirnya kan begitu. Begitu saja, dia bisa naik. Seperti ini kan. Iya. Perkara benarnya kan kita lihat situasinya aja kan gitu. Iya. Inilah yang sangat berbahaya. Berbahaya. Karena kalau tidak menggunakan merit system, maka orang semua tidak mau berjuang. Iya. Ngapain gue harus capek-capek? Yang penting gue sekarang dekat dengan salah satu yang penentu kan gitu. Iya. Tidak perlu kita luar biasa kerja baik, yang penting kita cari uang banyak-banyak. Ini kan bahaya ini. Iya. Cari uang untuk nempel terus ya. Ya, itu sangat berbahaya. Akhirnya siapa? Yang jadi korban prajurit yang bawah. Prajurit yang menjadi korban. Dan yang jadi korban ya bangsa Indonesia bisa jadi ya ke atasnya lemah jadi sebagai yang utama penjaga kedaulatan dilemahkan itu seperti itu. Itu yang sangat berbahaya. Seperti kemarin saya lihat di media sosial kan, Kasat menegur perumahan ini bagus depannya tapi dalamnya udah rusak pedal baru seperti itu kan. Itu kan bisa terjadi, mungkin kontraknya yang harusnya sekian, potongannya sekian. Untuk apa itu kan bisa jadi akhirnya dampaknya seperti itu. Prajurit yang nanti akan dikorbankan gitu. Padahal nggak mungkin prajurit yang menentukan itu. Nggak mungkin. Terakhir untuk untuk TNI ini sebelum saya mau minta wrap up dari Pak Gatot ya, closing statement juga. Orang gemes tuh dengan KKB. Ya. TNI mati terus, ya kan? Gugur ya. Sorry. TNI gugur, ya kan? Kok Indonesia kayaknya seperti jalan buntu. Bahkan ada kesan dulu, wah, giliran sama kelompok kanan tegas, ya kan? Wah, demi NKRI dilibas siapapun yang akan merusak ideologi Pancasila, ya kan begitu? Yang which is abstrak gitu, kan itu kan? Tapi yang konkret kayak KKB itu kok kesannya lembek, padahal konkret. Ada gerakan bersenjatanya dan lain sebagainya. Kenapa? Apa persoalannya menurut Pak Gatot? Saya harus bilang TNI itu bego. Karena yang ngomong mantan Panglima TNI atau Panglima TNI 2015-2017 saya nggak koreksi lagi, silakan terus. Karena kalau untuk penegakan hukum dia bego, TNI nggak bisa. Kan ini kriminal bersenjata. Dengan penegakan hukum kan itu. Iya. Kalau penegakan itu kita harus ada bukti. Nah loh, padahal ini kill all to be kill. Iya. Dia pakai senjata gitu. Iya. Ini TNI masih ini penegak hukum nih, iya. Senjata apa? Itu sudah betul. Inilah yang terjadi sekarang ini, sehingga TNI itu berubah. Iya. Berubah, tidak bisa mengambil keputusan dengan cepat. Gitu. Ya akhirnya jadi korban terus. Ya. Gara-gara terminologi KKB itu. Gitu. Nah. Sekarang gini aja, Bung Afri. KKB ini depannya rakyat, bawa tombak. Iya. Berani nembak TNI, nggak berani nembak, Bung. Iya. Padahal di belakangnya sudah mereka ini. Iya. Begitu dekat, dia suruh jongkok aja, tinggal nembakin aja. Iya. Terlambat yang menembak, dia nembak dulu. Begitu ada yang nembak,
dibilang kena HAM. Gitu. Itu. Kemudian komandonya siapa? Komandonya siapa TNI? Kan gitu. Karena kriminal komando paling tinggi kan polisi. Iya. Nah, polisi dalam melaksanakan keputusan-keputusan yang harus dilakukan TNI itu berdasarkan taktis. Beda sekali di hutan dengan tentunya tidak bisa seorang polisi memberikan perintah keputusan untuk melawan KKB yang ada di hutan itu. Ya, artinya bukan domainnya dia, bukan domain dia. Ya. Nah, ini saya bilang komando kendali ini yang harus diperbaiki gitu. Oke, artinya jangan terlalu risau dengan dunia internasional juga yang memojokkan begitu ya? Iya, seharusnya kan oke lah. Kalau memang itu ya susah sekali sih, saya juga bingung. Namanya kriminal bersenjata harus kita hadapi adalah harus penegakan hukum kan gitu. Iya. Pelanggaran dia apa? Kalau dia cuma dulu bawa senjata, apakah boleh dia ditembak? Iya. Kan gitu. Apakah dia ada rencana untuk nembak kita saja? Kan bisa begitu. Iya. Enggak. Mesti tafsir gitu. Beda kalau perang kan, walaupun kita ketemu dia lagi duduk-duduk, kita sikat gak ada masalah. Pokoknya ya kalau namanya itu contohnya kan, ini adalah separatis. Iya. Pokoknya ketemu di hutan pakai senjata lagi apa ya kita sergap, kita ambil udah. Iya. Jadi nggak ada keraguan-keraguan. Ya kalau separatis kan hukum perang yang berlaku. Hukum perang yang berlaku. Jadi kalau ini hukum pidana yang berlaku. Ini kan refleks. Iya. Pertempuran di itu refleks. Jadi kalau refleks kita itu terganjal dengan pemikiran-pemikiran ya begitu akhirnya. Jadi kita tinggal nunggu aja berapa banyak yang di gugur gitu ya. Digugur di sana gitu loh. Intinya misalnya kalau kita mau deploy tentara sebanyak-banyaknya ya terhalang juga. Karena tadi bukan yang sekarang orang bertanya penegakan hukum banyak tentara kan gitu. Iya, bukan leadingnya dia. Iya. Kan? Gitu. Oke, Pak Gatot terakhir ya, ini terakhir. Kan kalau kita ngomong seperti ini, masalah pasti banyak selesai. Coba Pak Gatot untuk closing statement ini bisa nggak menguraikan satu demi satu solusi yang Pak Gatot atau kami tawarkan? Nah gitu, sebagai penutup dari cerita kita ini. Walaupun barangkali solusi tersebut 30 tahun lagi itu soal lain. Tapi yang paling penting yang dekat, misalnya pilpres begini, kemudian apapun begini, ya, kebutuhan sumber daya alam begini, proxy war begini dan lain sebagainya. Termasuk juga yang tadi yang dugaan komunis sudah bekerja dan lain sebagainya. Silakan Pak. Saya tuh bingung kalau gitu. Oke. Jadi begini Bang Raffi, jadi memang kondisi sekarang ini kondisi yang sangat sulit. Sangat sulit karena euforia ini kan semuanya berpikir bahwa presiden mana yang harus kita dukung, kemudian euforia. Iya. Padahal saya katakan tadi bahwa kejadian di Indonesia sekarang ini adalah bukan kejadian hanya murni dalam negeri saja. Iya. Pasti ada tangan-tangan dari luar yang ikut bersama-sama di sini. Jadi kalau kita benar-benar tidak bersatu, marilah sama-sama kita berpikir. Bayangkan kalau saudara-saudara sekalian sekarang ini yang sedang berada menjabat, siapapun juga yang tidak menjabat itu siapapun juga berpikir, apakah anak-anak kita, apakah cucu-cucu kita antara yang udah berumur 18 sampai 40 tahun ini bisa menghadapi masa depan yang benar-benar diharapkan oleh kita semuanya. Iya. Sedangkan hak mereka sudah dirampas sekarang ini. Oke. Yang saya katakan tadi, perampasan tentang masalah korupsi besar-besaran di mana-mana, kan, dan hampir tidak masuk akal triliunan gitu. Seperti yang dikatakan ditemukan 300-400 sekian triliun tuh. 349. Itu bukan korupsi, tapi ada pendapat pada korupsi kan itu kan. Iya. Itu kan. Nah, ini yang selanjutnya bagaimana kita mengeksplorasi sumber daya alam secara besar-besaran. Baik itu nikel, batu bara dan sebagainya. Kemudian juga lahan-lahan kita. Ya kan? Kalau kita terbang sepanjang Kalimantan Barat, sekarang udah hampir nggak ada hutan. Iya. Ya. Dalam arti kata lebih besar
bukan hutannya daripada hutannya. Iya. Kayak gitu. Yang terakhir tentang food estate tadi. Iya. Yang 600 berapa biaya yang sudah dikeluarkan itu? Kan harusnya diinvestigasi dong itu. Berapa kerusakan yang sudah diberikan? Paru-paru dunia sudah mulai rusak sekarang ini. Ya. Kemudian penghargaan terhadap manusia Indonesia di hadapan hukum. Hukum tidak berpihak pada yang kecil. Dan ini fakta-fakta yang ada itu. Iya. Kemudian manusia Indonesia tidak dihargai sebagai manusia. Iya. Padahal dia adalah yang pertama kali kita mencetuskan kami bangsa Indonesia. Jadi yang menentukan adalah rakyat Indonesia nih sebagai bangsa. Iya. Kan gitu. Baru yang lainnya, baru negara ada kan gitu. Jadi di situ meletakkan manusia Indonesia paling tinggi. Iya. Maka pemuka Undang-Undang Dasar mengatakan melindungi segenap bangsa yang pertama kali kan gitu. Nah, ini nggak dihargai. Buktinya Kanjuruhan dianggap sepi aja biasa. Ya kan? KM berapa? 50 juga sama sekarang. Nggak ada pelakunya. Ya. Ini dari akumulasi ini semuanya, saya mengatakan ini adalah perampasan hak terhadap anak-anak muda kita ini. Akhirnya mereka sekarang ini bingung. Kira-kira ke depan bisa nggak sih? Belum lagi kalau kita berpikir banyak anak-anak orang miskin yang cerdas, tapi dengan kondisi pendidikan sekarang harus bayar mahal, dia tidak bisa melanjutkan. Gitu. Nah harapan-harapan ini kira-kira ke depan apa jadinya ini? Makanya dalam kesempatan ini saya mengajak, marilah bersama-sama kita berpikir bersama-sama, ya kan, agar bangsa Indonesia ini tidak boleh hancur, ya kan, harus tetap ada. Gitu. Nah bagaimana untuk menata ini? Gitu. Makanya kita bersama-sama berpikiran sama. Gitu. Jangan memikirkan untuk sektor masing-masing. Saya mumpung saya jabat, kan gitu. Yeah. Saya pegawai saya, keluarga saya semuanya. Yeah. Saya jabat pimpinan ini, bupati ini, gubernur ini, kabupaten, anak saya, cucu saya dan sebagainya. Yeah. Seolah negara ini milik kelompok tersebut. Yeah. Nah, kalau kita berpikir seperti ini, apa yang saya katakan masih bagus. Kalau kita dibagi negara-negara bagian nanti jangan. Kalau hancur, yeah. Sejarah kerajaan-kerajaan di negara ini tidak pernah hancur dari luar, tapi dari dalam. Dari dalam sendiri. Ini pelajaran sejarah yang sangat bagus untuk kita bercermin tentang kondisi saat ini. Oke. Ya kita tentunya berharap semoga Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan Yang Maha Esa, selalu mendidik bangsa ini. Karena kumpulan dari orang baik sebenarnya bangsa ini. Oke. Itu kira-kira bisa sampaikan. Iya, sahabat era sekalian ya. Ya tentu begini, kalau kita bicara mengenai hal yang menakutkan tentang masa depan kita, bukan berarti itu pasti akan terjadi. Justru kita ingin itu tidak terjadi. Ya. Jadi sebagai warning. Nah ini percakapan atau dialog sebagai warning. Tentu akan ada pro dan kontra, tapi yakinlah bahwa barangkali kesimpulannya negeri ini sesungguhnya tidak sedang baik-baik saja. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.